Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Presidential Institute. Alhamdulillah wa syukurillah, di tengah-tengah kita telah hadir Kiai muda, pengasuh Pondok Pesantren Al-Minhaj Bogor ya. Beliau sangat energik. Jadi saya kira kalau ditanya siapa pemimpin muda, calon pemimpin muda yang akan datang, saya pilih Kiai Abdullah Nawawi. Karena beliau energik, ngerti agama, dan itulah yang saya kira diperlukan Indonesia saat ini. Nah, bagaimana menurut Kiai? Pandangan-pandangan Kiai muda ya tentunya, dengan kepemimpinan masa depan bangsa Indonesia yang notabene sekarang ini itu lagi. Nah, kan kita butuh pemimpin muda yang energik. Kalaulah seandainya, saya bayangkan kalaulah seandainya wapresnya Pak Abdullah Nawawi, ya, tentu lain kan itu. Silakan Pak Kiai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini saya bisa bersilaturahmi dengan sahabat saya, guru saya, saudara saya, Dr. Ki Haji Aminuddin, yang sangat energik juga. Walaupun usianya lebih senior, tapi semangatnya melebihi saya yang junior. Jadi ini senior sama junior ya? Ya, kalau dibilang tua katanya nanti turun semangatnya. Jangan pernah mengatakan tua, itu beda. Saya sudah tua, lain tuh. Tapi saya lebih senior. Siapa? Pada dasarnya prinsip kita di dalam berkehidupan, apapun itu status sosialnya, ada satu hal yang harus kita ingat. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Puncaknya adalah sirajan munira. Sirajan munira itu pencerah dan penerang, bisa membuka cakrawala untuk masa depan. Jadi kita kalau berbicara tentang sosok pemimpin, ya patokannya itu. Walaupun pada dasarnya itu ditujukan kepada seorang nabi, tapi kan hakikatnya diarahkan kita sebagai umat untuk menata bangsa, menata keluarga, menata lingkungan, bahkan dalam sekup kecil menata diri kita. Diri sendiri. Inna arsalnaka syahidan, maka kita ini pertama harus menjadi syahidan. Kita dulu. Siap. Sebelum yang lain ya kita dulu. Syahidan. Jadi ibda binafsik. Ibda binafsik. Syahidan dalam segala hal, syahidan dalam agama, syahidan di dalam ekonomi, syahidan di dalam berpendidikan. Kalau bahasa gampangnya syahidan itu menjadi pelaku lah. Syahidan di dalam berpolitik, itu juga perlu. Karena hakikatnya ad-dinu siyasah. Agama kata Imam Ghazali adalah harus bersiasah. Kemudian yang kedua, wa mubasyiran. Harus menjadi orang yang membawa kebahagiaan. Jangan menjadi manusia tapi membingungkan. Menjadi orang tapi membuat orang bingung. Antara orang dan orang-orangan. Syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Nadhiran ini adalah orang yang waspada. Orang waspada pasti waskita. Orang yang tidak waskita itu pasti hidupnya serampangan awalnya. Maka kalau kita mau hidupnya waskita, gemah ripah, kalau bahasa dulu apa? Gemah ripah loh jinawi. Toto tentrem Kertora harjo. Itu adalah harus nadhiran. Wa da'iyan ilallah, dan kita tidak boleh berhenti mengajak orang untuk selalu menyadarkan diri kita dan orang lain bahwa tujuan kita adalah mencari ridha Allah. Apapun itu. Baik jadi pemimpin, baik menjadi pengusaha, baik menjadi tokoh politik, menjadi pedagang, dia harus da'iyan ilallahi biiznihi. Tapi ada syaratnya ternyata. Da'iyan ilallah itu harus ada biiznihi.
dengan izin Allah. Nah ini yang mahal itu biiznihi. La yatakallamuna illa man adzinallahur rahman wa qala shawaba. Karena izin Allah inilah yang membimbing orang selalu berkata baik dan benar. Tidak hanya sebatas baik. Karena ada yang baik tapi nggak benar. Ada yang baik tapi nggak benar. Tapi ada yang benar nggak bisa mencapai kebaikan. Nah, maka baik dan benar tidak boleh dipisah. Harus baik, harus benar. Harus seiring sejalan. Harus antara ruh dan jasad. Kita pakai baju Kiai, tapi tidak pakai celana. Repot juga. Pakai celana, tidak pakai baju. Repot lagi. Biidnihi wasirajan munir. Jadi harus ibarat rel kereta itu ya. Jadi sejajar, searah. Tapi saling mendukung kan. Nah, gitu. Nah ini kepemimpinan di kita kan punya tokoh namanya Ki Hajar Dewantoro. Itu beliau dari kita SD kan kita sudah diberikan bagaimana konsep kepemimpinan yang sangat mendasar. Ya, jadi eng arso sung tulodo, eng madyo mangun karso, tuturi handayani, dan itu diakui oleh konsepsi kepemimpinan Indonesia ala Ki Hajar Dewantoro itu diakui secara internasional gitu. Nah, tetapi di kemudian hari ya pemimpin-pemimpin kita kelihatannya kurang mencontoh para pendulum bangsa ini seperti Ki Hajar Dewantoro, Haji Umar Said Tjokroaminoto, Panglima Besar Sudirman, Bung Karno dan yang lain-lain. Jadi apa yang harus diikuti oleh generasi muda Indonesia yang akan datang, generasi milenial yang kita kenal sekarang, Kiai? Generasinya boleh berubah, orangnya boleh berubah, tapi prinsipnya tidak boleh dirubah. Prinsipnya jangan dirubah. Prinsip kita dari awal sampai akhir harus baik, harus benar, itu nggak boleh dirubah. Tapi orangnya silahkan, orangnya berubah, tapi prinsipnya tidak boleh berubah. Nah ini yang harus disiapkan oleh generasi-generasi muda adalah kita ini, mari kita berwawasan luas setelah berpengetahuan yang penuh. Jadi berwawasan luas, tapi setelah berpengetahuan yang penuh. Jangan berpikiran bebas maksudnya. Berpikiran bebas itu setelah berpengetahuan luas. Jangan. Ini kan anak muda sekarang tuh ada prinsip begini apa tuh? Bebas bergerak, bebas berpikir. Ya boleh, tapi harus pengetahuan yang luas. Jadi mereka punya prinsip hidup, kalau muda hidup foya-foya. Kalau tua kaya raya. Matinya masuk surga. Nggak ada kan? Nggak ada foya-foya, kaya raya masuk surga, nggak ada itu. Nah, itu mimpi namanya. Kalau di dalam hayalan. Ya, itu saya kira prinsip-prinsip beragama, apapun agamanya, saya kira mengajarkan kebaikan buat semuanya. Kebaikan berbangsa, kebaikan bernegara, bagaimana kepatuhan kepada orang tua, etika bergaul dan sebagainya. Cuman ini yang kebanyakan dilupakan oleh generasi milenial. Dan juga mereka kadang-kadang seringkali melupakan sejarah, bagaimana sejarah para pemimpin-pemimpin Indonesia. Mereka orang seperti Haji Umar Said Tjokroaminoto, ya, itu umur 20-an tahun, belum 24, belum 25 tahun, dia sudah bisa memimpin, bahkan menjadi mahaguru dari Soekarno, Semaun, satunya lagi Sekarmaji, Kartosuwiryo. Jadi dua ideologi yang berbeda lahir dari seorang pemimpin, seorang guru. Nah, kalau misalnya kita suka nonton film Mahabharata, itu ada namanya Guru Drono, itu kan? Itu gurunya Pandawa, juga gurunya si Tristanasta dan kakak-kakaknya itu. Itu kan luar biasa gitu, melahirkan pemimpin. Jadi kita itu punya empati
kepemimpinan yang kurang menurut saya. Menurut Kiai gimana? Mungkin leadership lah, leadership. Ya, kita butuh pemimpin, bukan butuh pemimpin yang baru sebetulnya. Ganti pemimpin, kalau nggak ganti kelakuan, nggak ada perubahan. Juga. Jadi yang kita butuhkan adalah pemimpin yang berkelakuan baik. Kira-kira perlu, kan Pak Jokowi bilang revolusi mental. Kalau saya bilang revolusi mental kan revolusi akhlak juga kan mestinya. Revolusi mental sebelum hari ini digaungkan, baginda Rasul sudah menggaungkan lebih awal. Bahkan Islam hadir itu kan konsepnya sa'adatul bashar. Al-Islam huwa dinul ladzi ja'a bihi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashari. Katanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa agama Islam, konsepnya sa'adatul bashar. Menata manusia supaya bahagia. Manusia loh ya. Jadi bukan sa'adatul muslim, bukan sa'adatul mukmin, bukan sa'adatul muhsin, tapi sa'adatul bashar. Jadi ketika Islam hadir, manusia harus bisa menjadi bahagia. Maka jadilah kita pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin di dalam lingkungan, pemimpin di dalam bernegara yang membawa bahagia atas dasar agama. Karena pondasinya adalah agama. Bullshit berbicara revolusi mental, tapi agama ditinggal. Kita di Indonesia ini ada 5 agama kan paling enggak. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Satu lagi Konghucu ya. Itu agama-agama yang diakui. Saya kira buat generasi muda itu beragamalah dengan keyakinan yang baik dan jalani agama itu dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati. Jangan cuma kulitnya ya. Jadi kalau di Islam ada pesantren, ada sekolah macam-macam itu kan. Cobalah kita berempati dengan agama kita. Jadi insya Allah itu akan bisa memberikan ini ya, Kiai ya. Ada tambahan Kiai, closing statement? Closingnya dari saya adalah jadilah manusia yang sa'adatul bashar. Manusia yang membawa kebahagiaan untuk manusia. Jadi prinsip dalam kehidupan adalah sa'adatul bashar. Kalau hari ini berbicara hak asasi manusia, agama sudah lebih awal berbicara tentang hak asasi manusia. Oke. Baik, pemirsa dimanapun berada, Presidential Institute hari ini alhamdulillah sudah memberikan kisi-kisi kepemimpinan muda, bagaimana Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik, kan gitu. Indonesia yang lebih baik itu akan dipimpin oleh generasi-generasi muda yang punya ilmu, punya pengetahuan agama, punya akhlakul karimah, dan punya kemampuan leadership tentunya. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bisa memberikan challenge buat kita semua generasi muda, bahwa kita adalah orang yang siap untuk memimpin bangsa dan negara kita. Amin. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.